Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah bi platil tadi. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minimum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sekarang saya di Cilengsi, di atap saya langsung langit. Terus ini lihat halaman depannya. Ininya. Dan alhamdulillah Allah memberikan banyak kebaikan pada saya dan keluarga, dan mudah-mudahan seluruh kebaikan ini bisa diperuntukkan untuk ayah anda tercinta Haji Daud Ahdi bin Ahdi bin Hasan Muslim. Dan saya gelar saja ada di bawah ini. Mudah-mudahan ini saya ingin ngasih tahu sedikit ya, pembelajaran atau kita saling belajar. Jadi saya ini bukan orang-orang hebat, bukan seorang ustadz, saya hanya seorang pengusaha ahli pesawat. Jadi background saya memang keahlian saya pesawat. Saya punya license ya, punya apa ya sebutnya, ini pesawat. Terus jadi pengusaha, dan alhamdulillah ketika di pesawat itu saya mendapatkan banyak saya pembelajaran, terutama kalau kita jadi airborne mekanik ya, atau dulu flight engineer, sering ikut terbang dulu. Itu kita harus bisa memutuskan dengan cepat dulu apapun yang terjadi, dan tidak pakai katanya kira-kira, nggak boleh kayak gitu, ngamuk tuh pilot kalau dikasih kayak gitu. Terus jadi kita exactly tepat dulu, dan dari situlah saya belajar banyak, dan alhamdulillah ternyata itu pun tidak bisa memuaskan hati saya. Akhirnya saya resign juga dari luar, dan sekarang ini saya sambil buat teh, saya buat nikmat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak free sob, begitu saja, karena Allah akan nyoba kita dengan sedikit kekurangan, sedikit masalah tentang anak, harta, dan yang lainnya. Dan itu udah termaktub di Al-Quran. Jadi intinya apa? Ibarat kita main apa? Jadilah pemain seni untuk kehidupan ini. Yan? Jadilah untuk pemain seni di kehidupan ini, sehingga kita bisa menikmati karya seninya. Tidak ada kebahagiaan yang kita dapat dengan hanya gratisan atau gimana gitu. Nah, ini adik saya baru bangun dia. Mau bareng tahajud ya? Ya, jadi banyak orang mungkin kayak saya ini gak bahagia, saya hidup susah, segala macam-macam, karena dia memang diombang-ambing kehidupan. Jadi kalau kita diombang-ambing, ibarat kita naik kapal ya, kita diombang-ambing ombak, itu kita susah loh. Kita yang naik mabuk kita. Nikmati, ikuti alurnya. Dan itu saya pembelajaran ketika saya mancing. Hari pertama kedua pasti mabuk, muntah, biarin aja sampai keluar. Jadi kalau nanti anda susah, biarin aja sampai anda pada mentok-mentoknya. Habis itu kalau udah tidak ada makanan di dalam perut kita, nggak bakal ini. Dan kalau kita tahu filosofinya, tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk dengan ombaknya. Sehingga ketika kita tahu caranya, tubuh kita bisa mengadaptasi, kita akan menikmati. Itu hanya pemancing sob. Bayangin kalau kita adalah pemain selancar atau apapun, yang dicari adalah ombaknya gitu. Nah begitu juga ketika corona sekarang ini dengan susahnya, kayak saya ini susah banget hidup segala macam-macam dengan kesusahannya. Dan itu memang seperti itu, karena kalau kita jadi apa ya, harusnya semakin banyak kesulitan yang anda hadapi, anda harus semakin bahagia. Karena kita pemain seni gitu, pemain selancar gitu. Kalau seni itu gitu, seni kehidupan, bukan berarti gimana. Dan kita menikmati kehidupan itu, prosesnya, nikmati proses-proses kesulitan itu. Kalau saya itu yang terjadi gitu. Jadi sob ini jangan mikir bahwa saya tidak ada masalah, banyak masalah itu. Tapi kalau kita pasrah pada Allah, nah disitulah, karena masalah itu ada, itu membuktikan bahwa kita harus ada kepasrahan gitu. Sob yang ngomong gini bukan berarti saya gimana ya. Jangan saya anggap ustadz bilang saya gimana so tahu. Enggak, memang kalau memang salah saya omongin aja, karena memang saya belajar gitu. Dan saya tidak takut dengan dikatakan salah gitu. Dikatakan bodoh ya Ridwan ya, pasti lebihnya, nggak ada lebihnya gitu. Hanya ngecap toh, biarin aja. Tapi itulah kehidupan gitu. Dan saya alhamdulillah saya udah bahagia. Itu menurut hidup saya. Bahagia itu berarti kita harus bisa menurunkan standar
Jadi gini loh, kalau standar kita tinggi kita akan tidak bahagia ya. Tapi ini saya di sini aja biar agak terang ya. Nah, ini kan terang, alhamdulillah. Ini halaman, jadi rumah tuh bentuknya U loh. Ini rumah utama yang sebelah sana. Ini rumah lagi. Di tengahnya ada bridging. Ini ngebris. Ini yang terjadi. Bahagia itu harus bisa menurunkan standar kehidupan kita. Standar bahagia itu selevel serendah-rendahnya, sehingga ketika kita makan dengan nasi aja kita udah bahagia gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang tidak bahagia ketika makan gitu. Bayangkan ya, kalau Anda kebahagiaan itu hanya untuk makan enak gitu. Teman-teman saya udah bahagia semua gitu. Ternyata enggak, so. Saya punya teman itu triliuner, so. Itu makannya sederhana banget. Kadang bawa dari rumah ikan pun tidak sembarangan dia ikan makan ini. Beberapa sahabat saya yang miliarder itu, teman-teman pengusaha, itu dia makannya lebih sederhana ini daripada sob semua. Dia sampai ngomong gini, kamu tuh enak ya Wania, katanya, bahagia banget kamu bisa makan apapun. Saya tuh udah dibatasi makanannya gitu. Bayangin makan ikan aja dia hanya makan punggungnya, nggak bisa ikan bakar gitu. Bakaran nggak bisa, segala macam-macam. Kenapa? Sensitif sekali tubuhnya, sehingga untuk dikit aja dia bisa sakit gitu. Makanan juga rebusan udah mulai, kamu enak ya bisa gorengan gitu. Saya kadang makan gorengan meskipun saya kurangi gitu. Tapi intinya kebahagiaan itu nggak gitu sob. Saya punya teman makan ya dengan habis 2 juta 3 juta sekali makan gitu. Barangan saya tuh emang kadang-kadang biasa aja tuh makannya nggak bahagia amat. Saya bisa lihat orang bahagia makan itu ketika saya benar-benar pertama banget itu saya mungkin selama saya hidup itu bisa bahagia itu ketika saya di NTT itu, ada satu proyek perumahan saya di sana dulu, itu di Labuan Bajo gitu. Itu 20 tahun lalu masih terngiang dalam pikiran saya. Suatu saat di satu sore itu saya liatin orang makan di proyek saya itu, saya kan siapin berasnya itu. Jadi saya beliin beras tuh yang enak gitu. Jadi beliin beras yang paling bagus di sini, apa berasnya itu yang biasa dipakai orang masyarakat gitu. Saya beliin beras itu, dan saya juga kaget loh. Ternyata di sana makan berasnya tinggi banget gitu. Jadi anggaplah kalau di sini itu sebulan itu cuma satu proyek itu habisnya sekarung, di sana bisa 2 karung gitu. 2 karung beras yang gede gitu. Kaget saya. Tapi nggak apa-apa, saya cekin satu-satu. Waktu itu kan tiap bulan kan saya bayarin ininya. Jadi saya siapin berasnya, stay saya semua. Itu kan minta disiapin berasnya. Terus saya lihat makan tuh bahagia, sembari ngobrol banyak, nasinya sejumlah gede-gede gitu. Jadi nasi kok bahagia amat nih orang makan sembari ngobrol. Wah, tak aku dari tengah lapangan gelar tikar gitu. Ada nasi di situ segala macam-macam, ada kobok-kobokan segala macam. Saya pikir ada sayur macam-macam, wah enak gitu. Dan saya itu niatnya mau ikut timbung makan, karena kalau saya kan orang Sunda kan paling simpel gitu. Hanya ikan asin secuil aja atau dengan sambal aja udah nikmat gitu. Secuil sambal udah, apalagi tambah sayuran, wah udah. Di sana kan sayur kan pasti ada gitu. Saya samperin dengan saya niat mau makan, dan karena dia makannya bahagia sambil makan sampai ketawa-ketawa, saya senyum, wah makan semuanya itu. Saya kaget ketika saya datang ke sana, ternyata apa coba? Ternyata mereka itu makan segitu banyak itu hanya makan itu, terus ada garam, kasih bawang, kasih cabai, udah cocol itu. Jadi dengan makan itu aja gitu. Kayaknya ada sayur bening biasa. Saya nggak jadi makan gitu. Lihat mereka semangat itu, ya Allah, saya bilang kok bahagia amat ya, saya ikut makan. Besoknya saya kasih beliin ikan, tapi mereka tetap nikmati seperti itu, karena ternyata 20-30 tahun lalu itu makanan dengan nasi itu kemewahan bagi beberapa mereka gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau kita mereka udah menurunkan, kalau dengan hanya makan nasi dengan seperti itu udah bahagia, ya udah. Jadi hidupnya seperti itu. Jadi kalau kita mau bahagia, turunkan kebahagiaannya. Kedua, kalau kita bahagia, gak akan ada kebahagiaan itu tanpa penderitaan masalah gitu. Jadi kalau saya mau bahagia tanpa ada masalah gitu, salah sob. Kebahagiaan itu ada karena ada masalah gitu. Bagaimana kita mengatasi masalah itu kita bahagia gitu. Bagaimana kita mengatasi masalah kehidupan kita itu bahagia. Bagaimana kita mengatasi kehidupan orang lain itu bahagia. Karena kebahagiaan itu di situ gitu. Jadi sekarang esensi usaha saya, dulu saya pengen kaya sendiri, sekarang nggak lagi kan. Saya pengen orang kaya gini sendiri, nggak mau saya sekarang ini. Saya ingin semua orang kaya ini. Jadi intinya apa? Makanya saya dirikan Uber itu usaha bersama berkah. Saya tekankan ke mereka semua supaya driver gitu, bisa saling memberikan kebahagiaan, memberikan peluang dan memberikan kesempatan.
awalnya hanya untuk ojol atau ojek online gitu, awal kendaraannya, karena untuk menyatukan dengan harga yang lebih murah. Kalau anda bisa lihat, nah kenapa murah? Karena si driver itu bukan hanya untuk nyari dia ojol, kedepannya saya wajibkan mereka untuk daftar juga Uber Pay, bisa jualan pulsa, token listrik dan yang lainnya. Setelah itu mereka bisa bawa makanan, untuk bawa ini, bawa jualan juga. Jualannya istrinya buka toko resto digital. Kok bisa kamu mampu insya Allah. Gampang kok itu, nanti dibimbing oleh para manajernya atau para yang senior lainnya. Sudah buka itu, intinya apa lagi, dia buka juga ini, buka usaha di situ. Kalau bawa makanan bawa kayak kok cemilan kayak apapun, bu mau gak ini bu, tawarin salah satu ke mereka semua, kasih ininya, kasih ininya, ya tawarin dengan harga yang murah aja, 2.000 3.000, kue-kuehan segala macam-macam. Saya tanya, kan sekarang aja mobil aja pakai bawa makanan untuk jual, kenapa itu nggak bisa? Bisa. Jadi jangan hanya bawa itu, bawa tuh kosongan gitu, bawa makanan ke depannya, jualan sekalian gitu, buatin box sendiri di depan, kan enak jadinya. Itulah drivernya Uber. Kenapa? Usaha bersama berkah. Jadi gini loh, prinsipnya bisnis itu, kehidupan itu kita harus mendapat multi income gitu, multiple income. Jadi intinya dari ojolnya dapat, dari jualannya dapat, istrinya buka usaha dapat, semua termasuk ada yang jangka pendek, jangka panjang gitu. Itu pembisnisnya gitu. Jadi kalau itu jalan ya luar biasa. Kenapa harus itu nanti tawarkan sapa, senyum dan salam gitu. Udah gitu bu, kalau butuh pulsa nggak, nanti ke saya bu ya, kasih nomor handphonenya anda, ini nomor handphone saya, itu tinggal calling WA aja, saya transferin langsung pulsanya, pulsa atau kan listrik, beli ke saya bu ya. Tawarkan seperti itu, karena saya ingin ajarkan anda jadi pengusaha mikro dulu, ke depannya bisa UKM, usaha menengah. Nanti siapa yang modalin? Bank wakaf. Karena tujuan Uber itu membuat bank wakaf ke depannya. Kayak pinjam riba dong, kagak riba. Jadi ibaratnya memberikan kambing ya, sepasang kambing, kambingnya tetap milik wakaf, tapi hasilnya nanti bagi gitu. Mungkin kalian paham, nanti ada ahli wakafnya kok, kayak sadid segala macam-macam. Jadi sekarang ini saya dirikan ini untuk dia apa, bank wakaf. Karena dengan adanya bank wakaf, insya Allah kapitalis asing saya mental sob. Jadi kayak bilang, saya boleh bantu nggak, saya punya kalian boleh. Kenapa? Karena saya emang nggak mampu, orang biasa. Saya minta Allah mampukan dengan kebahagiaan. Jadi itu. So, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya mau tambah sholat lagi. Tadi alhamdulillah tahajud, taubat sudah, istikharah. Nah ini kalau ajang pertama nih, nanti bisa ada waktu lagi. Ini enaknya di sini gitu. Jadi kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau mau ngasih ilmu, saya belajar, saya orang masih belajar. Jadi kalau disalah-salahin nggak apa-apa. Terus anda ajarin saya gitu. Kalau saya kurang hebat, kurang bagus di Ubernya, anda punya keahlian, boleh gabung gitu. Bisa saya dapat hasil, nggak dapat, karena sekarang Uber udah jalan sob. Alhamdulillah di mana-mana. Ini saya lagi buka pembukaan cabang gitu di Bekasi, cabang Uber Bekasi. Di Riau sudah ada, di mana sudah ada di mana-mana gitu. Demikian ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.